Sebuah gang sempit yang padat di pinggiran kota. Seorang ibu paruh baya sedang menyapu lantai depan rumahnya. Dari dalam rumah terdengar suara sendal diseret. Anak gadis yang dikenal solehah baru saja selesai sholat subuh. Bu, nanti jangan lupa minum obat yang aku taruh di meja ya. Itu yang buat lambung, yang warna hijau. Iya nak, ibu gak lupa kok. Tapi kamu jangan terlalu capek juga ngurusin ibu terus ya. Badan kamu tuh makin kurus, Ran. Gak apa-apa bu, yang penting ibu sehat. Aku seneng kok bisa nemenin ibu terus. Ibu tuh bersyukur banget punya anak kayak kamu. Sholatnya rajin, ngaji juga gak pernah ketinggalan. Ibu doain, semoga kamu ketemu jodoh yang sepadan. Iya bu, tapi kadang aku kepikiran juga. Kepikiran apa sayang? Kadang aku ngerasa semua yang aku lakukan itu gak pernah cukup buat bikin hidup kita berubah. Tetap aja kita miskin bu. Jangan ngomong gitu nak, rezeki itu Allah yang ngatur. Yang penting kita gak nyakitin orang lain. Tapi aku pengen bantu lebih bu. Kadang aku lihat teman-temanku bisa bantu orang tuanya beli rumah, beli motor, kerjanya bagus. Semua ada waktunya Rania. Kamu sabar ya. Ibu yakin Allah lagi siapin jalan terbaik buat kamu. Tapi bu, kalau ada jalan lain yang mungkin lebih cepat, salah nggak kalau aku coba? Jalan lain maksudnya apa nak? Kamu ngomong gini bikin ibu khawatir. Aku kenal sama seseorang bu, namanya Fadil. Fadil? Siapa itu? Dia anak baru di kampung sebelah. Suka nongkrong di pos ronda, pakai jaket kulit, rambutnya dicat pirang. Tapi hatinya baik bu. Aku yakin dia cuma butuh orang yang bisa bimbing dia. Rania, kamu tuh anak baik. Jangan gampang ketarik sama orang yang belum kamu kenal betul. Ibu pernah dengar nama itu. Dan dari yang ibu tahu, dia bukan laki-laki baik. Tapi siapa tahu bu, mungkin dengan aku di samping dia bisa berubah. Aku cuma pengen bantu dia juga. Jangan korbanin kebaikan kamu cuma buat seseorang yang belum tentu mau berubah nak. Ibu mohon, pikir panjang. Aku udah mikir bu, dan aku ngerasa mungkin selama ini aku terlalu hidup dalam tempurung. Aku pengen lihat dunia. Hari mulai beranjak siang. Rania duduk sendiri di pinggir lapangan dekat pasar kecil. Matanya sesekali menatap ke arah motor berkenal pot bising yang baru saja berhenti di ujung jalan. Seorang laki-laki berjaket jeans robek turun dari motor dan langsung menghampiri. Tumben Ran, datang duluan. Biasanya lu paling lama. Tadi habis dari pasar, sekalian aja mampir ke sini. Tadi ibu lagi tidur. Lu tuh terlalu nurut sama mak lu Ran. Udah umur segini masih aja dikekep. Hidup tuh harus lo pilih sendiri, ngerti nggak? Aku ngerti Fadil, tapi selama ini aku mikirnya jadi anak yang patah itu bentuk bakti juga. Bakti boleh, tapi masa iya lo mau terus miskin? Mau terus ngikutin hidup yang itu-itu aja? Makanya aku pengen belajar banyak dari kamu. Aku pengen tahu gimana caranya keluar dari semua ini. Belajar dari gue, haha. Lo ini cewek paling aneh yang pernah gue temuin. Biasanya cewek-cewek so alim kayak lo malah jijik liat gue. Aku nggak jijik, aku cuma penasaran. Kamu kelihatannya bebas Fadil, dan aku iri. Bebas, hah? Bebas itu kadang artinya lo harus berani ngelepas semua yang lo percaya sebelumnya, termasuk aturan, termasuk omongan orang, termasuk ibu lo. Lo berani? Aku nggak tahu. Tapi kalau demi bisa beri di tempat yang sama kayak kamu, mungkin aku harus nyoba. Lo ngomong gitu sekarang, tapi nanti kalau lo udah ngerasain hidup di jalan, lo bakal ngerti nggak semua orang kuat. Tapi kamu kuat kan? Gue kuat karena gue udah nggak punya siapa-siapa, sedangkan lo masih punya emak yang setiap pagi bangunin lo buat sholat. Tapi kadang aku ngerasa sholatku gak nyelamatin apa-apa. Hidup tetap susah, ibuku tetap sakit, dan aku tetap jadi beban. Berarti lo udah siap ninggalin semuanya, mau jalan bareng gue? Aku belum siap ninggalin ibu, tapi aku siap berubah. Kalau gitu malam ini ikut gue nongkrong, gak usah pakai gamis, pakai yang biasa aja. Kita bakal ke tempat teman-teman gue. Lo bakal lihat dunia yang lo bilang tadi. Aku bakal coba. Malam menjelang, jalanan gang mulai sunyi. Di depan kaca kecil kamarnya, Rania berdiri sambil mematuk diri. Rania, kamu mau kemana malam-malam gini? Aku mau ketemu temen bu, cuma ngobrol bentar aja. Pakai baju kayak gitu? Itu bukan baju kamu kan? Iya bu, tapi kan aku juga udah gede, masa gak boleh tampil beda sekali-kali? Beda itu gak apa-apa nak, tapi ibu takut kamu berubah, bukan jadi diri kamu lagi. Aku tetap aku bu, cuma aku ngerasa aku harus keluar dari zona nyaman. Harus lihat dunia luar. Dunia luar tuh keras Ran.
Kalau kamu gak hati-hati, kamu bisa hanyut. Justru aku pengen tahu seberapa keras dunia itu. Aku nggak mau terus-terusan di rumah, ngurusin dapur, hidup miskin. Jadi ini semua karena kamu kesel sama hidup kita. Aku nggak nyalahin ibu, tapi aku juga punya hak buat milih jalan sendiri. Jalan kamu itu kemana, Rania? Ke jalan yang penuh orang-orang yang cuma pikirin senang sesaat. Nggak semua orang di luar sana buruk, Bu. Aku kenal seseorang namanya Fadil. Dia bisa bawa aku keluar dari hidup yang begini. Astagfirullah, Fadil itu lagi yang katanya sering balap liar, nongkrong sampai pagi, berantem sama orang. Ibu dengar dari mana sih? Itu cuma omongan-omongan orang. Aku kenal dia. Dia baik. Cuma orang-orang aja yang salah paham. Kamu baru kenal dia, Radia. Baru sebentar. Tapi aku udah percaya penuh gitu. Kamu berani ngelawan ibu demi dia. Aku gak ngelawan. Aku cuma milih jalan yang beda. Tapi kalau jalan itu bikin kamu kehilangan dirimu sendiri, apa itu masih layak dipilih? Aku bakal tetap ingat ibu kok. Tapi sekarang aku butuh ngerti dunia yang lebih luas dari rumah ini. Suara motor berhenti di depan rumah. Rania menoleh ke arah jendela, lalu melangkah cepat ke arah pintu. Rania, jangan pergi malam ini. Dengerin kata ibu. Maafin aku, Bu. Tapi aku udah janji. Di bawah cahaya remang lampu jalan, motor Fadil melaju pelan menyusuri jalanan sempit menuju kawasan kosong di pinggir rel kereta. Beberapa anak muda duduk melingkar sambil merokok dan minum minuman botol plastik. Santai aja, mereka emang kelihatan urak-urakan, tapi mereka nggak bakal ganggu lo. Aku cuma belum pernah hantar di tempat kayak gini. Ya makanya gue ajak lo, biar lo tahu nggak semua hidup itu diatur sama azan dan ayat. Tapi kalau hidup nggak diatur, nanti arahnya kemana? Justru karena diatur terus itu, lo jadi nggak tahu caranya milih. Coba lo pikir, apa lo pernah ambil keputusan buat diri lo sendiri? Nggak tahu, mungkin enggak. Tapi aku juga nggak nyesel. Sekarang waktunya nyoba, duduk sini, nikmatin aja malam ini. Ronia duduk agak menjauh dari lingkaran anak-anak muda itu. Beberapa dari mereka menatapnya heran. Mereka cuma penasaran, lo cewek pertama yang gue bawa ke sini. Kamu sering ngajak cewek ke tempat begini? Enggak, gue nggak suka yang lebay, tapi lo beda. Gue lihat lo punya keberanian, itu jarang. Apa keberanian itu berarti ninggalin semua selama ini aku pegang? Nggak ninggalin, cuma nyoba ngerti bahwa dunia nggak sesempit yang selama ini lo kira. Tapi kamu juga harus ngerti, aku masih belajar. Aku takut juga sebenarnya. Takut itu wajar, tapi jangan biarin. Takut itu nahan lo terus di tempat yang gak bikin lo maju. Fadil menyerahkan sebuah botol buat Rania. Ini cuma minuman biasa, lo gak harus minum. Tapi gue pengen lihat, lo beneran mau belajar atau masih setengah-setengah? Kalau aku nggak minum, kamu kecewa. Gue gak maksa, tapi ini soal lo berani ngelepas kendali atau enggak. Rania memegang botol itu, tangannya sedikit gemetar. Beberapa menit berlalu, Rania masih memegang botol itu. Lo diem aja dari tadi, lo takut ya? Aku bukan takut Fadil, tapi aku bingung. Ini bukan aku yang biasanya. Justru itu, lo udah bosen sama diri lo yang biasanya kan? Lo pengen jadi lebih bebas, lebih liar. Ini pintunya, lo tinggal buka. Tapi kenapa harus lewat cara ini? Kenapa bukan cara lain? Karena cara ini nyata, karena di sini lo bisa ngerasain hidup yang lo nggak pernah bayangin. Lo mau jadi cewek tangguh atau tetap manja yang cuma bisa nangis di kamar? Aku nggak manja. Aku cuma belum pernah coba apa-apa. Fadil meraih botol itu perlahan dari tangan Rania, lalu membuka tutupnya dan meneguk sedikit. Lihat gue aja santai, gantian lo sekarang, cuma satu teguk, habis itu bebas. Lo bisa pulang kalau lo mau, tapi kalau lo udah coba, gue jamin lo bakal mikir beda. Satu teguk. Iya, satu teguk buat lepasin masa lalu lo. Masa kecil, sekolah madrasah, sorotan mata ibu lo yang selalu nuntut. Rania memejamkan mata. Ia membawa botol itu ke dekat bibirnya. Tapi saat hampir menyentuh, ia menarik napas panjang dan menunduk. Aku belum bisa, Fadil. Maaf. Serius, udah sejauh ini, lo masih gak bisa juga. Gue pikir lo beda. Aku mau berubah, tapi aku gak mau jadi orang yang gak aku kenal sama sekali. Hidup itu bukan soal kenal diri lo yang lama, tapi soal berani jadi diri yang baru. Tapi kalau lo emang belum siap, ya udah, gue gak maksa. Fadil berdiri dan berjalan ke arah teman-temannya, meninggalkan Rania sendiri. Dini hari pun tiba. Rania masih duduk sendirian, memeluk lutut. Fadil kembali menghampirinya. Gue kira lo udah pulang. Aku tadi mau jalan, tapi kakiku malah berat. Itu tandanya hati lo masih penasaran. Lo gak akan tenang sebelum lo bener-bener nyoba. Apa rasanya berubah? Rasanya ninggalin semua yang pernah kita percaya.
Rasanya kayak lu terbang, bebas, nggak ada yang ngatur, nggak ada rasa bersalah, cuman lu sama malam. Tapi aku bawa nama ibu aku, nama keluarga aku, nama yang dijaga dari kecil. Nama doang nggak cukup bikin hidup lu tenang, Ran. Kalau lu terus mikirin orang lain, kapan lu hidup buat diri sendiri, Ran? Rania memejamkan mata. Jemarinya bergetar saat memegang leher botol, lalu ia meneguk. Nah, gimana? Rasanya aneh, tapi entah kenapa aku kayak ngerasa lepas. Itu baru langkah pertama, Ran. Besok-besok lu bakal ngerti. Hidup tuh bukan cuma benar atau salah, tapi soal lu kuat atau lu tunduk. Rania tersenyum tipis. Jadi sekarang aku udah resmi masuk ke dirimu ya? Belum sepenuhnya, Ran. Ini baru awal. Beberapa hari telah berlalu. Kini rambut Rania dicat merah marun. Kemeja lusuh terbuka di atas kaos hitam sobek. Di satu sudut jalan, Rania duduk di trotoar bersama Fadil. Mereka berbagi rokok lintingan yang beraroma tajam. Gimana rasanya jadi Rania yang sekarang? Bebas, gak ada yang nyuruh-nyuruh bangun subuh, gak ada yang cerita soal baju, soal ngomong, soal duduk aja dibilang dosa. Nah, itu baru cewek. Lu sekarang udah lebih berani dari banyak orang. Dulu gue pikir orang kayak lo tuh rusak, tapi ternyata mereka yang sok suci itu yang bikin rusak hidup gue. Hidup tuh soal milih, Ran. Lu mau hidup buat nunjukin citra atau hidup buat diri sendiri? Sekarang gue tahu, gak semua dosa itu salah. Kadang, dosa itu justru bikin gue ngerasa hidup. Tiba-tiba, Bu Marni berdiri beberapa meter dari mereka. Matanya membelalak melihat perubahan anaknya. Astagfirullah, Rania, ibu ngapain kesini? Mau siramain aku? Mau siram aku pakai air doa? Rania, kamu ini kenapa nak? Ibu nyari kamu tiap hari, ibu hampir gila. Ya udah, jangan nyari. Aku udah nemu jalan aku sendiri. Jalan apa? Jalan penuh dosa. Jalan bikin kamu gak kenal sama diri sendiri. Justru sekarang, aku baru kenal siapa aku, Bu. Aku bukan boneka yang disuruh-suruh sholat, ngaji, nurut. Tapi kamu dulu bahagia, nak. Kamu punya arah. Arah yang ibu tentuin, bukan aku yang pilih. Rania, kamu dulu tuh anak yang lembut. Sekarang kamu kasar, matamu dingin. Hati kamu udah hilang. Hati aku gak hilang, Bu. Hati aku cuma muak. Muak dipaksa jadi ibu yang mau. Udah, Bu, jangan maksain dia balik. Kalau dia udah nyaman di sini mah. Kamu siapa? Nyuruh anak saya jadi kayak gini. Jangan salahin Fadil. Ini semua keputusanku. Dia cuma buka mata aku. Dia buka mata kamu ke arah kegelapan, nak. Gak ada cahaya yang benar-benar terang kalau isinya tekanan. Gue cuma pengen hidup sesederhana itu. Kalau hidup itu cuma soal bebas, semua orang udah jadi liar, Rania. Ya mungkin mereka pengecut, tapi aku enggak. Aku berani hadapin semuanya. Termasuk hadapin azab dari Tuhan. Kalau Tuhan itu adil, kenapa dia biarin aku sakit hati terus-terusan? Karena Tuhan sedang uji kamu, bukan nyuruh kamu menyerah. Aku udah selesai jadi anak yang lemah. Kalau ibu mau, anggap aja aku udah mati. Jangan ngomong gitu, Rania. Hati ibu hancur liat kamu kayak gini. Hati aku udah hancur dari dulu, Bu. Cuma ibu yang gak pernah lihat. Ibu tunggu kamu pulang, entah kapan. Tapi ibu gak akan berhenti doain kamu. Doa ibu gak nyampe ke tempat gelap kayak tempat aku sekarang. Tuhan selalu bisa tembusin doa. Bu Marni berbalik dan melangkah pergi. Jangan goyah, Ran. Ini hidup yang lu pilih. Gue tahu, dan gue bakal jalanin sampai sejauh manapun. Hari-hari berlalu, dan Rania makin larut dalam dunia baru yang dulu tak pernah ia bayangkan. Malam itu, di atas trotoar sempit yang penuh dengan bekas rokok dan plastik mie instan, Rania duduk menyender ke tiang lampu. Fadil datang menghampiri dengan 2 bungkus nasi bungkus murah. Nih makan dulu, Ran. Dari tadi lu gak nyentuh apa-apa. Gue gak lapar, tapi makasih. Lu makin kurus gue lihat. Lu gak tidur ya 2 hari. Emang gak tidur, kepala gue pusing. Tapi anehnya, gue malah ngerasa lega. Lega karena apa? Karena gue jauh dari semua beban, dari omongan orang, dari aturan yang mencekik. Tapi lu juga jauh dari kenyamanan. Lu sekarang tidur di pinggir jalan, makan juga seadanya. Tapi ini pilihan gue, dan anehnya, di balik semua kesengsaraan ini, gue ngerasa kuat. Gue lebih ngerasa jadi manusia. Lu keras, Ran. Gue salut. Banyak orang yang nyoba masuk ke dunia ini, tapi lari pas ngerasain getirnya. Tapi lu beda. Dulu gue takut sama hidup, sekarang gue nikmatin pahitnya. Gue lihat lu udah mulai cocok banget sama anak-anak sini. Tadi sore lu nyanyi bareng Jerry ya? Iya, dia ngajarin gue chord-chord gitar jalanan. Ternyata enak juga ya, nyanyi sambil ngamen. Hati-hati aja, Ran. Jangan terlalu percaya semua orang di jalan ini. Gue udah gak gampang percaya siapa-siapa sekarang. Termasuk gue. Lo kan yang bikin gue jatuh ke dunia ini.
Tapi anehnya gue malah nyaman. Kadang jatuh itu cara terbaik buat kita lihat siapa diri kita. Gue pengen cat rambut gue lagi, warna biru kayak si Dera. Boleh juga, tapi ntar jadi pusat perhatian. Bukan dari dulu, gue udah selalu jadi pusat perhatian. Bedanya, dulu orang mandang gue karena jilbab gue panjang. Sekarang, karena gue udah beda jauh. Lu gak takut ketemu ibu lu lagi? Takut sih enggak, tapi kadang ada suara kecil yang bikin gue pengen balik. Hah? Suara hati? Entah, tapi setiap gue inget wajah ibu, dada gue jadi sesak. Kayak ada yang narik balik. Lu boleh berubah, Ran, tapi lu juga harus siap sama akibatnya. Dunia gak ngasih lu gratis semua ini. Gue tahu, tapi selama ini dunia juga gak pernah kasih gue tempat yang benar-benar aman. Jadi ya, gue jalanin aja sampai kapanpun. Pagi itu mendung. Bu Marni terbaring lemah di atas kasur tipis. Sejak terakhir melihat Rania di pinggir jalan, ia tak lagi kuat berdiri. Tetangga yang iba, ayahnya menyampaikan kabar itu pada anaknya Rania. Kenapa, Ran? Ibu gue sakit parah. Serius lo? Ini dari tetangga gue. Katanya udah beberapa hari gak bisa bangun. Nafasnya pendek, badannya panas. Lu mau balik? Gue harus balik, gue harus lihat dia sekarang juga. Rania bangkit secepat kilat. Kakinya berlari menyusuri gang-gang yang dulu akrab ia lewati. Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Marni terbaring lemah. Ibu, Rania, kamu pulang. Rania langsung jatuh berlutut, memeluk tubuh ibunya yang dingin dan rapuh. Maaf Bu, maafin aku. Maafin anak kamu yang durhaka ini. Ibu gak pernah benci kamu nak. Ibu cuma takut kamu gak bahagia di jalan itu. Aku salah Bu, aku salah jauh banget. Aku pikir aku kuat, aku pikir aku bebas. Tapi nyatanya hati aku kosong. Aku kehilangan semua cahaya waktu aku ninggalin ibu. Kamu masih bisa pulang, masih bisa berubah nak. Aku mau berubah Bu, aku janji. Aku akan balik lagi ke jalan itu. Aku udah lihat sendiri betapa jauhnya aku dari Tuhan, dari ibu dan dari diriku sendiri. Ibu senang dengar itu, ibu bahagia. Aku janjimu, mulai hari ini aku bakal kembali jadi Rania yang ibu kenal, yang berhati lembut, yang tunduk, sama yang tahu arah hidupnya. Bu Marni tersenyum. Dalam pelukan ibunya yang ringkih, Rania menemukan kembali dirinya yang hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa utuh.